Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok Selasa tanggal 20 Mei 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini untuk IHSG masih hijau ya, naiknya lumayan tinggi 0,49% ke level 7141. Secara teknikal sebenarnya hari ini IHSG tadi sempat nguji resistnya ya di 7160-an, tapi belum berhasil breakout. Kita lihat aja untuk besok Selasa, masih pantau resistnya di 7160 karena hari ini gagal breakout ya. Sebenarnya perlu waspada juga sih buat teman-teman khususnya yang udah floating profit lumayan tinggi. Mungkin ya kalau belum sempat diamankan, kalau mau sebagian besok diamankan, kalau misal IHSG gagal breakout. Takutnya kalau gagal breakout koreksi, itu sayang floating profitnya ya. Tapi kembali lagi untuk keputusannya ya ada di tangan masing-masing. Soalnya kalau kita lihat ketika untuk minggu lalu ya, ketika IHSG itu berhasil break di atas resistnya yang di 5950 sampai hari ini belum terjadi koreksi ya, sampai close market itu candlenya hijau terus. Jadi takutnya kalau misal besok IHSG turun, ya sayang floating profitnya ya. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya, hari ini tanggal 19 Mei, ini kita bisa lihat bareng-bareng. Secara keseluruhannya, asingnya masih net buy ya, masih masuk walaupun nggak sebanyak minggu lalu. Hari ini yang paling banyak dibeli asing ada Bank Mandiri sama Bank BCA, dan dua saham ini naik lumayan tinggi ya, khususnya BBCA ini kalau nggak salah 2%-an, nanti kita akan cek. Kemudian Bank Mandiri juga sempat merah tadi ya, cuma naik lagi itu display asing masuk 259 M. Di Antam juga hari ini asingnya masuk lagi dan harga sahamnya naik ya kalau nggak salah untuk Antam. Pegas, INTF, Ratu, Netbuy. Kemudian yang paling banyak dijual oleh asing itu ASI, dan harga sahamnya sih naik ya untuk saham ASI lumayan. Ke level berapa tadi ya? Untuk ASI besok itu come dead ya, jadi buat teman-teman yang mau dapat dividen ASI ya besok ya terakhir beli. Kalau mau ya, cuma resikonya habis pas extract ya potensi koreksi ya, semoga aja nggak dalam-dalam banget. Itu untuk saham-saham yang dijual asing ya, selain ASI ada Brand, Bank BRI, tadi merah atau hijau ya. Kalau nggak salah turun tipis ya, nanti kita akan coba cek. Kemudian Cuan, Adaro juga hari ini naik lumayan tinggi, itu asingnya keluar 33 M, nanti kita akan coba cek. Kalau melihat hari ini asingnya masih net buy, walaupun nggak sebanyak minggu yang lalu. Dan IHSG belum sempat breakout ya, jadi mungkin patuh aja 7160 ya. Buat teman-teman yang udah floating profit, gak ada salahnya buat pasang trailing stop kalau tiba-tiba IHSG besok gagal breakout, kalau mau diamankan ya untuk profitnya. Oke, itu untuk kondisi IHSG masih pantau 7160 berarti ya. Apakah bisa break atau enggak untuk minggu ini? Semoga aja sih bisa breakout ya. Cuman kalau gagal ya koreksi, nanti bisa ambil lagi di harga yang lebih bawah. Kalau kita lihat di sini untuk kondisi hari ini ya, ada news apa? Kalau kita lihat sekilas sih sebenarnya nggak ada yang ngaruh-ngaruh banget ya untuk perang dagangnya juga kayaknya belum diupdate ini. Qatar Airways laporkan laba bersih tahunan tertinggi. Laba bersih tahunan tertinggi untuk GIA, apa kabar ya? Masih rugi atau enggak itu? Eh, Di Qatar aja profitnya tertinggi loh, kok Garuda malah rugi. Dan kalau kita lihat lagi ke bawah, Komite Anggaran DPR loloskan paket agenda Trump. Ya sebenarnya sih secara sentimen global kayaknya hari ini nggak ada yang ini ya, nggak ada yang ngaruh-ngaruh banget. Mungkin buat teman-teman yang punya informasi bisa ditulis di kolom komentar. Kalau kita lihat hari ini kondisi market secara global, hari ini emas naiknya lumayan tinggi loh, ini 1,74% ke level 3.240-an ya. Kita lihat untuk emas secara teknikalnya masih
Ya masih lumayan tinggi sih, di atas 3.000-an, ini malah 3.200 ya. Untuk supportnya masih di sini terdekat di 3160 ya, kita pantau aja nanti malam buat teman-teman yang trading di XAU USD atau di emas. Sebenarnya kalau mau entry agak nanggung ya, agak nanggung. Mungkin namanya nunggu nunggu ada sentimen yang lebih ngefek ya untuk tren emas. Soalnya untuk hari ini kayaknya belum ada news sih untuk menggerakkan harga emas ya. Mungkin kalaupun naik nggak tinggi-tinggi banget, kalaupun turun juga nggak dalam-dalam banget ya. Kita pantau aja nanti pas market Amerika buka. Ya biasanya itu volatile sih untuk emas. Kemudian selain emas, hari ini tuh Bitcoin turun cukup dalam loh. Bitcoin hari ini ya kan turun cukup dalam setelah kemarin naik tinggi sampai ke 106.500-an. Hari ini turunnya juga dalam 3%-an, balik lagi ke 102 103-an ya. Ya kalau melihat Bitcoin koreksi dalam hari ini dan emasnya naik ya hati-hati untuk IHSG besok ya. Kayaknya ada potensi juga untuk IHSG koreksi sih. Ya kalau koreksinya sehat sih nggak masalah ya. Napas dulu untuk indeks IHSG. Kalau kita lihat hari ini kondisi market secara global ya, kita lihat untuk indeks Asia hari ini tanggal 19 Mei sebenarnya didominasi merah ya. Ya hitungannya IHSG cukup kuat, tapi jangan ya tetap waspada ya kalau tiba-tiba besok IHSG koreksi dalam ya kita nggak tahu, kita lihat aja besok. Yang penting antisipasinya aja ya. Kalau hari ini saham-saham utama Asia, Nikkei, Hang Seng, Kospi merah semua. Ya, jadi hati-hati untuk indeks IHSG besok. Kalau lihat untuk indeks US-nya semalam gimana? Ya, S&P 500 hijau semalam. Oh, semalam masih libur ya untuk indeks US. Kita pantau aja nanti malam gimana untuk indeks US dan sebelum market buka untuk besok pagi lihat kondisi global ya. Nilai tukar rupiah hari ini masih di area situ-situ aja ya, untuk nilai tukar rupiahnya sedikit menguat sih di level 16.400-an ya. Semoga aja sih makin menguat ya, semoga aja. Cuman kita tetap pantau untuk nilai tukar rupiah juga. Oke, itu untuk kondisi global dan indeks IHSG ya, rawan koreksi sih untuk besok, jadi hati-hati. Masih pantau 7160. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Untuk yang pertama ini kita akan cek dulu saham BBCA yang hari ini asingnya masuk lumayan banyak dan harga sahamnya naik cukup tinggi setelah beberapa kali itu cenderung bertahan di area supportnya 9250-an, hari ini ngegas ke level 9.500 ya. Untuk target price-nya masih di 9.600 ya. Ini masih jadi resistennya untuk BBCA. Semoga aja sih untuk besok sebelum koreksi bisa nyentuh resistennya dulu ya. Kalau koreksi, kalau enggak ya bagus berarti. Untuk Bank BCA sendiri hari ini candlenya cukup bagus. Tadi pagi itu sempat merah dulu. Open gap bawah, opennya di 9275, koreksi nyentuh supportnya 9250, dijaga ya di area support. Jadi buat teman-teman yang tadi atau kemarin-kemarin ambil di area support ya lumayan ya, langsung floating profit 2%-an lebih di saham BBCA. Close di 9.500. Untuk besok kita lihat dulu untuk transaksinya ya, hari ini tanggal 19 Mei. Asingnya net B 232 M, lumayan banyak. Kalau kita lihat lebih detail hari ini BBCA investor retailnya pada keluar SQ, YP, XL, CC, XI ya. Dan lokalnya itu sebenarnya juga ada yang akumulasi loh, yaitu AK versi lokal ini net B 144 M. Untuk asingnya sendiri yang akumulasi ada DX 145 M, YU, KZ, ZP, BK versi asing net B. Tapi kalau kita perhatikan ya, ini dari YU, KZ, ZP, BK itu cenderung trading sih di saham BBCA hari ini. Nggak 100% akumulasi ya, jadi untuk BK nilai transaksinya 195 M dan NetB cuma 10 M-an aja, ZP juga sama, scalpingan.
Nilai transaksinya 236,9 M dan netbuy 18 M-an aja ya yang keluar. Untuk asingnya TP, AK, BP, XI ya. Mungkin hari ini karena cukup banyak retail yang keluar, harga saham BPCA, asingnya masuk, harga sahamnya naik ya. Candlenya cukup bagus sih, jadi mudah-mudahan besok bisa naik dulu nguji resistnya ya. Mungkin buat teman-teman yang mau taking profit, yang udah ambil di area support, ya di sini kalau bisa naik dan sekiranya gagal break di atas 9.600, nggak ada salahnya buat diamankan sih. Nanti kalau terjadi koreksi bisa nyicil lagi di saham BBCA. Jadi kembali lagi ya, untuk keputusannya ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham BBCA. Mungkin buat teman-teman yang pengen BBCA itu bisa break untuk besok dan nggak koreksi ya taking profit aja ya. Kemungkinan kalau retailnya taking profit itu harga BBCA ya cenderung naik sih ya, walaupun indeks globalnya merah, cuman kalau biasanya ya kalau retailnya keluar harga sahamnya khususnya untuk blue chip itu cenderung naik. Jadi kita pantau aja besok ya, semoga aja sih kalaupun turun nggak dalam-dalam banget koreksinya. Oke, itu untuk saham BBCA skenario-nya mungkin naik dulu nguji resistnya, gagal breakout turun. Cuman kalau tiba-tiba merah ya antisipasi aja ya. Oke, itu untuk saham Bank BCA, supportnya dalam di 9250 masih di level ini. Jadi kalau yang udah floating profit agak sayang ya kalau nggak diamankan kalau misal turun lagi ke area support. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI yang hari ini kayaknya agak berat ini buat naik ya. Merah, ditutup minus. Minus 0,47% ke level 4.230. Secara teknikalnya masih aman sih, sebenarnya masih dijaga di atas supportnya 4.200. Tinggal kita lihat aja besok apakah masih bisa bertahan di atas 4.200 atau enggak untuk saham Bank BRI ya. Kalau sampai jebol sebenarnya agak mengkhawatirkan, soalnya kalau kita lihat historinya gap up-nya cukup lebar ya. Ini 1, 2, kalau mau nutup gap bisa ke area supportnya lagi yang di 3880. Kalau kita lihat di sini untuk saham BBRI hari ini juga asingnya keluar 41,4 M ya. BBRI hari ini tanggal 19 eh, Mei. Secara keseluruhan asingnya keluar itu ZP, BK, BB, Netcell, dan yang nampung untuk asingnya KZ itu pun cuma 28 M ya. Jadi hari ini asingnya nggak terlalu mendominasi di saham BBRI ya. Nggak seperti biasanya nilai transaksinya nggak terlalu gede. Untuk lokalnya sendiri ada BP yang akumulasi 77 M, AK akumulasi 34 M, AK versi lokal ya. Dan sebenarnya sebagian retail keluar sih. DC, YP, PD, XL ya, XI, ya, investor retailnya keluar. Semoga aja sih untuk besok masih bisa bertahan ya di atas 4.200, pantau aja level ini. Kalau bisa bertahan di atas itu ya kemungkinan itu polanya sideways kemudian rebound naik langsung ngegas kalau bisa bertahan di atas ini ke 4470. Semoga aja sih bulan ini bisa nyentuh level ini ya. Cuman kalau jebol di bawah 4.200 itu ya sebenarnya perlu diwaspadai ya. Soalnya ini sih apa ya? Untuk BBRI ya. Ya pantau aja 4.200 lah ya amannya, technical kalau mau swing atau scalpingan, jebol di bawah itu antisipasi aja, kalau nggak mau cut loss itu jangan buru-buru buat average down ya. Mungkin seperti itu untuk saham BBRI, karena kalau sampai jebol di bawah 4.200 itu balik lagi supportnya ke 3880 ya. Jadi resikonya cukup dalam kalau sampai jebol di bawah 4.200. Oke, itu untuk saham BBRI. Coba kita cek ya rata-rata belinya itu di harga berapa. Soalnya minggu lalu itu asing akumulasi cukup banyak di saham BBRI. Kita cek yang akumulasi itu rata-rata belinya di harga berapa. Jadi mungkin itu bisa buat patokan teman-teman. Kira-kira kalau turun itu waktunya average down-nya di level berapa. Kalau kita cek di sini rata-rata KZ ya untuk minggu lalu itu masuk cukup banyak 1,1 triliun, dan kalau kita perhatikan ya di sini untuk KZ antara nilai transaksi dan netbuy-nya itu nggak terlalu beda jauh ya. Jadi kemungkinan
Untuk investasi itu rata-rata belinya ada di 4.171. Jadi rata-ratanya di bawah di bawah support ya, di bawah 4.200. Jadi kayaknya ya jebol di bawah 4.200 ya pantau aja 4170 untuk saham Bank BRI. Semoga aja ini untuk KZ mau jaga harga ya ketika Bank BRI ini koreksi. Oke, itu untuk saham Bank BRI masih pantau 4.200, semoga aja bisa bertahan di atas itu. Dan untuk resistnya lumayan tinggi sebenarnya ya, kalau bisa naik di 4460-an. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini cukup bagus ya, hijau. Ternyata nikel tadi sempat koreksi, cuman naik dan ini close-nya Pak sih pas di resist ya. Jadi yang udah taking profit hari ini semoga aja besok koreksi dulu. Hari ini naik mencoba buat break di atas resistennya ini 5525 belum berhasil ya. Ya kita lihat aja besok berarti di awal market ini untuk sampai Bank Mandiri. Kalau langsung hijau dan ada yang jaga untuk harganya di level 5525, 5550, ada yang jaga harga di atas ini, di level ini ya, ya mudah-mudahan polanya sideways dan naik gini ya. Cuman kalau tiba-tiba merah ya, ya jangan buru-buru buat masuk lagi, karena supportnya balik lagi di 5275. Takutnya kalau koreksi kan, ya tunggu aja di area supportnya ini kalau mau aman ya. Jadi ya sebenarnya kalau mau masuk di harga sekarang pun kalau tujuan itu jangka panjang ya sebenarnya lumayan aman ya untuk saham Bank Mandiri ini. Tapi lebih worth it mungkin nunggu di dekat area support ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini asingnya masuk lumayan banyak sih sebenarnya di saham Bank Mandiri 259,7 M ya, dan hitungannya juga lumayan liquid, ramai ya walaupun di awal-awal itu cenderung sepi. Karena di awal-awal market buka itu yang ramai Adaro ya, yang ramai itu Adaro. Hari ini untuk saham Bank Mandiri tanggal 12 itu dari minggu lalu, tanggal 12 hari ini tanggal 19. Untuk saham Bank Mandiri di akumulasi YU, CC, AK, RX ya, broker-broker asing yang masuk. Yang keluar paling banyak juga sebenarnya asing sih ya, yang keluar paling banyak ZP versi asing 131 M. Ya ada juga yang distribusi banyak. Dan yang masuk YUCC ini enggak, AK ini malah cenderung scalping ya, net buy 76 M aja, padahal nilai transaksinya 321,9 M. Jadi mungkin sebagian taking profit ya, soalnya udah berada di resist. Untuk lokalnya sendiri net sell, sebagian broker retail keluar ya, cuman secara teknikal agak rawan koreksi sih sebenarnya untuk saham Bank Mandiri. Jadi mungkin untuk besok yang belum punya posisi ya di awal market jangan langsung nge-HK ya, lihat situasi dan kondisinya aja. Apakah bisa break dan bertahan di atas 5525 atau enggak untuk saham Bank Mandiri. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya kayaknya sih lihat IHSG-nya dulu ya yang pasti ya. Kalau IHSG-nya merah ya kemungkinan untuk saham-saham yang khususnya blue chip yang berada di resist juga rawan koreksi. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank Mandiri. Pantau aja di awal market gimana, supportnya cukup dalam di 5275 ya, supportnya dalam kalau gagal breakout. Dan kalau berhasil breakout, resistennya cukup tinggi 5875. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham Bank Mandiri ya. Memiliki disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham kita akan cek saham BBNI ya, BBNI nanti kelewatan nih kalau nggak cek. BBNI hari ini sebenarnya nggak terlalu rame ya, nggak terlalu rame. Harga sahamnya juga cenderung sideways di area apa ini support berarti ya 4460 ya, di area support lah. Soalnya kemarin kan 2 hari berhasil break dan bertahan di atas 4470. Ya sekarang ya cenderung sideways dulu ya. Lihat kondisi IHSG gimana. Kalau IHSG-nya besok koreksi ya ada potensi BBNI juga koreksi balik lagi ke 4140 untuk supportnya. Cuman kalau bisa bertahan di area sini ketika IHSG koreksi berarti cukup kuat untuk BBNI. Secara jangka panjangnya mulai bullish ya kalau misal IHSG koreksi tapi
BBNI bisa bertahan di area resist yang ini ya cukup bagus ya, berarti untuk tren BBNI cukup kuat. Kita coba lihat ya untuk transaksi hari ini untuk BBNI asingnya net buy, nggak terlalu banyak, 230 jutaan. Nilai transaksinya juga nggak terlalu rame, jadi untuk BBNI hari ini cenderung sepi. Kalau kita lihat untuk transaksinya BBNI tanggal 19 hari ini hitungannya sih ya bagian investor asing ada yang keluar cukup banyak ya, AK 33M, kemudian BK 17M-an. Yang masuk ZP, CC, YU, KZRX. Cuman secara nilai sih nggak ada yang akumulasi banyak ya untuk hari ini, jadi mungkin masih wait and see aja untuk besok di awal market. Walaupun sebagian retail keluar, nih NI, XL, EP, XI ya, tapi hari ini merah dan cenderung sideways di area support ya berarti. Atau resist ya. Ya di area potensialnya lah, ini Fibonacci-nya. 4470, pantau aja level ini untuk besok ya. Kemungkinan kalau IHSG nggak naik, malah cenderung koreksi, itu untuk BBNI cenderung sideways di area sini-sini aja, atau enggak ya ada potensi koreksi juga kalau IHSG-nya merah. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham BBNI. Resistennya lumayan tinggi kalau tiba-tiba besok IHSG bagus, itu resisten untuk BBNI bisa ke 4740. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham Antam yang asingnya masuk lagi dan harga sahamnya naik ya 3%-an ke 2730. Ini kalau secara teknikalnya mungkin masih sideways ya, masih konsolidasi di harga atas antara range 2500-an sampai 2860-an ya. Kita tunggu aja nanti dividen yield-nya berapa. Kalau untuk profitnya sih kemungkinan tahun ini yang terbesar lah untuk saham Antam ya. Kalau lihat harga emasnya yang sangat tinggi ya, di atas 3.000 US dollar per troy ounce ya, kemungkinan harusnya kalau nggak ada aneh-aneh, Antam ini net profitnya banyak loh tahun ini. Kita lihat ya untuk Antam, kapan RUPS-nya kapan ini? RUPS, oh dividennya udah 308. Kamdetnya besok ya, berarti besok kamdet untuk saham Antam. Oh sorry, ini ASI ya. Heran ANTM. Antam itu belum ada isu dividen sih. RPS-nya tanggal 12 Juni, jadi masih bulan depan ya. Kita tunggu aja mungkin buat teman-teman yang udah punya bocoran berapa dividen Antam. Kalau kita lihat historinya biasanya nggak nentu ya. Sempat 100% ini dividen per rasionya di tahun 2023, tapi kemarin itu 36%-an aja DPR-nya ya. Kalau 36%-an berapa? Ini sih ya untuk saham Antam PBV-nya 1,9, udah nggak semurah yang kemarin-kemarin sih. Tapi ya karena harga emasnya naik dan analis mungkin memprediksi pendapatan Antam tahun ini yang terbaik. Kalau tahun depan emasnya makin naik ya bisa jadi tahun depan lebih baik lagi ya. Jadi selama masih di atas 3.000 sih kemungkinan untuk net income Antam aman, dan secara valuasi sebenarnya udah nggak murah-murah banget ya di level di PBV 1,9. Eh, kita lihat di sini asing udah masuk cukup banyak ya. Ini kita cek di bulan April kemarin itu asingnya, komposisi asing masuk cukup banyak ya. Ini yang warna hijau itu asing. Dan untuk lokalnya retailnya cenderung turun ya, dan makin keluar untuk retailnya. Jadi kayaknya secara tren untuk Antam ini masih bullish. Kemungkinan masih bullish ya. Tapi melihat harganya udah lumayan tinggi ya cari aman aja buat swing ya, atau scalping. Disclaimer sih kalau untuk investasi sebenarnya agak telat, tapi kayaknya masih ada potensi buat naik ya. Oke, pantau aja level ini 2840, 2850 itu resistnya Mas Yan untuk saham Antam.
Sebenarnya kalau mau entry di 2720 agak nanggung ya. Ini di tengah-tengah antara support sama resist, malahan lebih dekat ke resistennya. Jadi amannya kalau mau entry itu lebih maksimal ya, lebih bagusnya momennya ketika berada di dekat area supportnya 2500-an. Kemarin kan sempat koreksi ke area support, nah itu yang momen yang bagus buat masuk. Jadi posisi sekarang udah floating profit lumayan ya. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Antam. Untuk besok kalau naik ya di sini resistnya 2850, cuman kalau merah koreksi supportnya masih di 2510 ya. Kalau IHSG koreksi ya ada potensi juga untuk Antam koreksi sih. Mungkin trennya masih sideways seperti ini. Sampai ya kita lihat aja ketika konsolidasi di area atasnya ini ya antara 2500-an sampai 2800-an. Kalau aslinya terus masuk dan investor retail lokal itu cenderung keluar, itu potensinya polanya bisa kayak ini ya, sideways dan breakout. Ya ini mungkin bisa sideways dan breakout sih, kita pantau aja untuk saham Antam ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Antam hari ini itu aslinya netbuy 51 M-an. Kalau kita lihat lebih detail, Antam hari ini tanggal 19. Untuk aslinya yang aslinya netcell, ini netbel loh. Antam. Oh ya. Ini Antam hari ini tanggal 19 Mei ya. Itu ada ZP yang akumulasi 50 M. Kemudian TP masuk 11 M dan yang keluar untuk aslinya AK paling banyak 20 M. Jadi aslinya netbuy, untuk lokalnya net sini untuk lokalnya cukup banyak ya, khususnya sebagian broker-broker retail juga keluar lagi, PD, XL, XI, ya NI. Kalau ini terus keluar, itu kemungkinan untuk Antam bisa ngegas lagi ya. Kalau broker-broker retail terus taking profit lah, soalnya harganya udah di atas ya, masa cut loss. Dan kita lihat yang masuk ya, untuk lokalnya pun YP ini masuk 25 M, dan hari ini YP cenderung scalping sebenarnya ya, tapi net buy cukup banyak, jadi masih ya mudah-mudahan masih bisa naik untuk besok ya. Kalau kita lihat di sini market-market utamanya YP, ZP, CC, BK, dan keempat-empatnya net buy semua. Itu untuk saham Antam ya. Jadi skenario-nya masih sideways, tapi mudah-mudahan bisa nguji resistennya dulu di 2850 ya sebelum koreksi. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham MDKA. MDKA hari ini naik lumayan tinggi ya, naik lumayan tinggi. Tadi itu Antam dulu yang naik cukup tinggi, MDKA mengikuti ya. Cuma di sesi kedua ngegas. Untuk saham MDKA open gap atas koreksi, nguji resistnya tadi itu agak lama ya di 1980-an, 85 mungkin buat teman-teman yang ngikuti untuk MDKA di awal market itu agak mikir-mikir buat break di atas 1985, apakah break atau enggak, akhirnya bisa breakout, kemudian langsung ngegas kan tadi, habis breakout langsung ngegas. Jadi ketika breakout cukup banyak buyer masuk, harganya ngegas. Secara teknikal close di 2070 itu ya posisinya agak nanggung kalau mau entry ya. Bagusnya tadi itu ketika berhasil breakout ya. Cuman susahnya habis breakout itu ya langsung ngegas untuk saham MTKA. Untuk besok ya semoga aja sih masih bisa naik ya kalau saham Antam juga bisa hijau. Untuk target plusnya lumayan tinggi untuk saham MTKA di 2200, dan untuk trennya juga udah konfirmasi bullish sebenarnya ya, ketika naik cukup tinggi turun buat higher lower high, kemudian naik break, koreksi turun lagi, dan ini naik ya. Mungkin untuk skenario nya kalau masih naik ya habis nyentuh resistnya ini ada potensi koreksi gini, dan kalau emang trennya bullish naik gini ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang tadi udah ambil posisi, kalau belum sempat taking profit besok naik ya di sini target price-nya ya kalau ngegas. Cuman kalau IHSG koreksi nggak ada salahnya juga buat yang udah floating profit lumayan, buat sebagian diamankan kan.
Kalau misal besok koreksi lagi merah, ya kalau mau ambil posisi di 1990 1985-an ya, ini support terdekatnya untuk saham MDKA ya, kemarin resisten, ini jadi support soalnya berhasil breakout untuk kali ini. Oke, itu secara teknikal untuk MDKA. Kalau kita lihat untuk transaksi hari ini, asingnya netbuy 384 jutaan. Kalau kita lihat di sini untuk MDKA tanggal 19 Mei itu ada AK yang akumulasi 50-an M ya. Cuman AK-nya versi lokal sih. Ya emang transaksinya didominasi lokal. Untuk retail-retail sebagian keluar XI, XL, NI, Netcell, EP Netcell. Jadi retailnya keluar, yang masuk untuk lokalnya ada AK, ZP, dan kemungkinan bukan retail ya. Jarang retail yang pakai broker ini. AK ZP. Untuk AK-nya netbuy 45M, ZP-nya netbuy 15M. Untuk asingnya sendiri ada yang akumulasi OD 27,9M, dan kalau kita perhatikan di sini untuk OD versi asing itu 100% buy ya, jadi tidak melakukan penjualan sama sekali. Ya, mudah-mudahan aja sih bisa naik dulu untuk saham MDKA ya, jadi target price-nya di sini, atau mungkin buat teman-teman yang udah floating profit, ambil di bawah di area support ketika ya indeks ketika MDKA koreksi floating profit, ambil di area sini kan udah lumayan nih floating profitnya. Kalau mau maksimal profitnya ya pas trailing stop ya kalau koreksi, dan nanti ambil lagi ketika berada di dekat area supportnya lagi ya. Tapi kembali lagi ya, untuk keputusannya ada di tangan masing-masing, disclaimer. Oke, itu untuk saham MDKA. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang hari ini ngegas cukup tinggi. Setelah kemarin naik cukup tinggi hari Jumat, itu kan ngegas untuk saham Adaro, hari ini lanjut naik. Bahkan tadi sempat nyentuh resistnya yang di 2400 ya. Mungkin buat teman-teman yang udah taking profit tadi di resistennya ini, semoga aja besok koreksi dulu. Soalnya ini naiknya udah cukup tinggi. Dan kita coba lihat ya. Hari ini asingnya keluar malahan ya di saham Adaro. Asingnya taking profit mungkin. Hari ini Najal 33M. Kalau kita lihat Adaro yang terus masuk ini siapa? Eh market makernya YPCC, XL, XI, Netbuy semua ya. Retail-retail hari ini juga banyak juga yang masuk di saham Adaro. Adaro ini buyback ya, cuman ya harga sahamnya udah di bawah sih. Kita lihat KI-nya kemana ini? KI itu biasanya masuk ya, KI. Dan hari ini KI-nya kok nggak ada, nggak tampil. Broker KI A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Nah ini KI. KI-nya malah keluar nih 4,1M ya, jadi naik. Itu bukan KI yang naikin malahan ya. Eh, Kalau lihat yang Netbuy sama Netcell hari ini sih sebenarnya nggak ada yang akumulasi banyak ya. Ya harganya naik ya karena emang dibikin naik aja mungkin ya, buat patokan teknikalnya aja sih. Karena hari ini lumayan eh banyak retail yang masuk ya. Untuk besok perlu hati-hati soalnya ini secara teknikalnya juga gagal breakout kan. Jadi yang udah floating profit, misal belum sempat taking profit tadi di area resisten ya, untuk besok sih pantau aja 2250 mungkin ya, kalau koleksi turun semoga nggak jebol. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Adaro. Kalau menurut saya sih mungkin kayaknya ada potensi koreksi dulu ke area 2250. Kalau lihat transaksi hari ini nggak ada yang akumulasi banyak dan sebagian retail masuk ya. Tapi kembali lagi untuk keputusannya ada di tangan masing-masing ya. Kita lihat di awal marketnya aja gimana. Untuk resistennya masih di 2400. Hari ini gagal breakout, tadi nyentuh resisten dan turun. Kalau besok turun lagi ya di sini pantau aja 2240. Semoga nggak jebol. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham ADMR. ADMR juga ngikutin Adaro ya, seperti biasa ngekor. Kemarin Adaro naik, ADMR naik. Hari ini Adaro naik tinggi, ADMR juga naik tinggi. Net
naik 5,26% ke level 1000. Secara teknikal resistnya masih lumayan tinggi di 1070 ya. Dan supportnya juga cukup dalam di 925. Jadi kalau mau masuk sebenarnya agak nanggung kalau untuk swing. Tapi kalau untuk scalping yang sih nggak masalah selama volumenya masih ramai aja ya. Kalau kita cek untuk saham ADMR hari ini tanggal 19, aslinya net B1M-an. Kalau kita lihat lebih detail untuk ADMR hari ini malah di distribusi. Ini tanggal ini tanggal 16 ya. Kalau kita cek dari tanggal 16 cenderung di distribusi oleh CCPD. Hari ini tanggal 19 juga di distribusi PD 20M-an sih sebenarnya ya untuk saham ADMR. Naik itu ada yang taking profit yaitu PD. Jadi hati-hati aja kalau misal Adaro besok koreksi, itu potensi untuk ADMR juga koreksi ya. Dan supportnya cukup dalam tadi itu di 920-an ya. Oke, itu untuk saham ADMR ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham AADI yang hari ini juga naik ya. Satu geng ini naik semua. Untuk saham AADI naik 6,51% ke resistennya 7775. Jadi ini waktunya taking profit buat teman-teman yang swing di saham AADI dan ambil di area support ya, floating profit. Dan waktunya taking profit karena berada di resistennya gagal breakout untuk hari ini. Nggak tahu ya, untuk besok berarti lihat di awal market. Kalau langsung hijau dan ada yang jaga harga di 7775 sih bagus, jadi ada potensi buat breakout. Dan kalau naik lagi itu target price-nya di 8.200. Kalau kita lihat historis sebenarnya harga penutupan ini 7775 ya resisten kuat ya. Kemarin mantul di area sini, gagal breakout pas tanggal 21 Februari dan cenderung sideways di area sini-sini aja pas tanggal Januari ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini AADI apakah disertai akumulasi AADI. Tanggal 19 ini ya kalau untuk sama AD disertai akumulasi ya. BP net B21M, YP, XL, XI ya, EP walaupun broker-broker retail ya, cuma net buy. Retailnya net buy cukup banyak dan didominasi broker-broker retail yang juga masuk. Untuk asingnya nggak terlalu mendominasi. Jadi ya kemungkinan hari ini banyak teman-teman yang floating profit di AADI dan kalau belum keluar ya, kalau besok merah hati-hati ya, soalnya ini gagal breakout atau kalau hijau langsung pasang trailing stop di bawah 7750. Ya, takutnya misal di awal market hijau tiba-tiba merah jebol di bawah 775 ya itu sayang ya floating profitnya. Jadi lihat aja di awal market gimana untuk AADI besok ya. Oke, itu untuk saham AADI. Selanjutnya kita akan cek saham PGEO. Hari ini koreksi ya, setelah kemarin naik cukup tinggi, gagal break di atas 1.300, hari ini koreksi. Tadi juga sempat naik ya, sempat nguji resistennya lagi di 1.300-an, tapi juga gagal ya, jadi gagal breakout 2 kali ini. Turun ditutup minus 2%-an ke 1.240. Untuk besok kalau merah pantau aja di 1.200 ya, jangan buru-buru entry. Di area 1.200 nggak ada yang jaga harga, wait and see aja dulu atau taking profit yang udah floating profit. Takutnya jebol di bawah 1.200 itu nutup gap ngejar 1.075. Jadi sayang ya floating profitnya udah cukup dalam malah turun lagi. Kalau kita lihat di sini PGEO hari ini tanggal 19 asingnya net BI 3M-an. PGEO hari ini tanggal 19 malah di distribusi CC 31M ya. Jadi di harga atas ini ada yang distribusi, retail-retail pada masuk XL, XI, kemudian ya hari ini bagian retail masuk dan didistribusi oleh CC 31M. Jadi hati-hati untuk besok ya. Hari ini koreksi disertai distribusi. Ya takutnya merah, pantau aja 1.200, 1.190 lah. Pantau aja level ini. Jebol di bawah itu wait and see aja ya. Oke, itu untuk sampai GO. Yang terakhir kita akan cek saham DKHH ya, yang hari ini bangun.
Walaupun masih minus ya 8%-an, bahkan tadi itu sempat bangun lumayan tinggi ke 97 ya, berarti sempat hijau. Cuman merah karena habis itu turun lagi. Jadi open gap bawah, open di harga ARB-nya naik, technical rebound. Ya kemarin sebenarnya udah kita prediksi ya karena harga sahamnya udah turun cukup dalam banget. ARB nggak ada perlawanan, hari ini akhirnya ada perlawanan ya. Cuman tetap nggak terlalu disarankan buat masuk banyak. Kalau kita lihat dari ini DKHH ya, siapa tuh ada yang akumulasi di harga bawah. Kita lihat dari ini yang nampung siapa di harga bawah ini XLYPNI masih broker-broker retail malahan ya. IF net sell 3,4 M dan untuk EP-nya nggak ada nih. Ya transaksi hari ini nggak terlalu menarik sebenarnya ya untuk saham DKHH. Kalau saya pribadi sih daripada masuk di sini ya berharap floating profit banyak digoreng. Cuman itu ya kemungkinan nggak ada ya yang masuk banyak kemudian naik itu di saham seperti ini. Jadi masuknya receh, naik tinggi ya sama aja ya. Mending masuk di saham yang lebih aman, yang market cap-nya lebih gede dengan modal yang lebih gede itu lebih aman sih daripada DKHH. Nah, untuk DKHH sendiri kalau lihat transaksi hari ini untuk besok, kalaupun naik ya ini ya apa ya? Eh kalaupun naik resistennya berapa ya? Kalau pakai Fibonacci pun resistennya di sini kalau naik lumayan tinggi ya 119 ya. Tapi kalau turun jebol di bawah harga terendahnya hari ini 81 ya bisa ke 50 ini. Oke, itu untuk saham JKHH ya. Kalau mau masuk pakai receh aja lah kalau emang bukannya main di saham-saham ginian ya. Oke, itu untuk saham JKH dan ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.